wabarakatuh. Kalau Tuhan pergi menyelam mencari manikam, dari bunyi sambutan salam sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua? Apa kabar pian sabarataan? Agak kareba. Nampaknya banyak yang gak paham. Jadi saya pakai bahasa saya. How are you tonight? Fine. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bulan Safar, bulan apa ya? Bulan Rajab, Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Bulan Ramadan, nuzul Quran. Bulan Syawal, halal bihalal. Bulan Zulqa'dah, melepas jamaah haji. Bulan Zulhijjah, ngambil kupon kurban. Bulan Muharram, menyambut tahun baru hijrah. Bulan Safar, kosong. Karena Safar itu artinya memang kosong. Safar bahasa Arab itu kosong. Muharram, Safar. Rabiul Awal, bulan Maulid. Rabiul Akhir, Maulidnya belum selesai. Jadi setiap bulan itu selalu ada momen untuk umat Islam berkumpul berjamaah. Kira-kira tiap-tiap bulan ini siap untuk menghadiri acara-acara ini? Dari bunyinya nggak siap. Siap? Siap. Insya Allah. Adapun orang yang membid'ahkan Maulid, membid'ahkan Isra Mi'raj, membid'ahkan halal bihalal, nggak usah dilawan. Yang penting buat aja. Karena masalah membid'ahkan ini tergantung kuat-kuatan. Pertama dia suaranya kuat, bid'ah, Maulid, bid'ah, Isra Mi'raj, bid'ah. Lama-lama karena dibuat terus, akhirnya dia capek. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Akhirnya dia mati. Kalau kita kalah, kalau kita berhenti, kalau kita nggak buat, suaranya yang kuat. Tapi kalau kita buat terus, maka insya Allah akhirnya dia capek dan acara berjamaah ini akan terus. Ini adalah syiar, ini adalah dakwah, ini adalah sofos kekuatan umat Islam. Yang paling sulit itu adalah mengumpulkan orang. Betul? Paling sulit itu mengumpulkan orang. Kalau nggak percaya, tanya sama caleg. Tapi umat Islam baca Maulid ngumpul, Isra Mi'raj ngumpul, nuzul Quran ngumpul, halal bihalal ngumpul. Jadi kalau manusia sudah ngumpul, ceramahi. Itu yang nasihatin saya, Ustadz Somad. Kalau lihat ada orang ngumpul, ceramah. Itu yang ngasih tahu saya, Ustadz namanya Dr. Das Atlatif. Dia yang ngasih tahu saya, Ustadz asal nampak orang ngumpul, ceramah. Dan saya pantang lihat orang ngumpul. Asal ngumpul saya ceramah. Rupanya pas ngumpul mau dangdut. Inti daripada Isra Mi'raj, inti Maulid Nabi, nuzul Quran, tahun baru hijrah, halal bihalal, itu sebetulnya adalah silaturahim. Bayangkan kalau tidak ada acara malam ini, gimana kita bisa kumpul dengan menteri-menteri, gubernur, panglima, kapolda, TNI Polri, kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala. Tentu saja zuriat Rasulullah, para habaib, abah-abah guru,
ibu-ibu, bapak-bapak, Ustaz Somad ini yang disapanya cuma pejabat aja. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal. Alamin. Tentu saja sahibul hajat yang mengundang kita malam ini, keluarga besar Bapak Haji Andi Samsuddin Arsad. Barakallahu fi umrik. Kita doakan panjang umur, sehat badan, istiqomah iman dan Islam, bahagia dunia akhirat. Tadi malam saya sebelum pulang ke hotel di Jakarta, Ustadz tolong buatkan video. Video apa? Selamat menghadiri haul yang ke-30. Akhirnya kami buat, selamat menghadiri haul yang ke-30 tahun. Bukan Pak Ustadz, 30 hari. Mana ada haul 30 hari? Saya bilang, haul itu hala yahulu haulan, artinya setahun. Makanya kalau bayar zakat itu diantara syaratnya hartanya dipegang selama 1 haul. Ada nisab batas minimal, ada haul namanya dipegang setahun. Jadi haul artinya peringatan, memperingati keluarga, ulama, ibu, ayah yang meninggal selama 1 tahun. Itu mana haul. Nah, malam ini 3 acara. Haul Ibunda Hajjah Wardatul Warqiyah binti Haji Abdul Somad. Ini mudah saya ngapal karena ada nama saya di sini. Yang kedua, momen Isra Mi'raj. Yang ketiga, haul Abah Guru Kiai Haji Syekh Zaini Abdul Ghani Guru Sekumpul. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Enggak usah dibuat haul, enggak usah dibacakan tahlil, enggak usah dibacakan Quran, enggak usah dibacakan tasbih, enggak usah didoakan karena sudah meninggal dunia, sudah putus. Ini hadisnya. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam sudah mati, inqata'a, putus. Yang putus itu apa Pak? Pokoknya putus. Pokoknya kalau sudah mati, putus. Oh, begitu ya? Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Ketika dia sedang Isra Mi'raj itu naik burak, dia melihat ke bawah. Apa yang dia lihat? Nabi Musa yusalli qa'imun ala qabrihi, salat di dalam kuburnya. Hadisnya hadis sahih. Lihat dalam kitab Sahih Muslim. Nabi Musa itu sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Jamaah kalau saya nanya gak usah dijawab, karena itu saya jawab sendiri. Nabi Musa itu sudah meninggal, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Nabi Musa sholat di kuburnya. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Nabi melanjutkan perjalanan sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad sholat. Di belakangnya ada Nabi Adam jadi makmum. Di belakangnya ada Nabi Musa jadi makmum. Nabi Ibrahim jadi makmum. Nabi Isa jadi makmum. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Itulah yang dibaca tarhim sebelum azan. Assalatu wassalamu alaika ya man asra bikal muhaiminu laila, sampai pada kalimat wa antal imam. Nabi-nabi jadi makmum dan imamnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad sholat di Masjidil Aqsa, dia jadi imam. Nabi Musa jadi makmum, sudah meninggal. Nabi Ibrahim jadi makmum, sudah meninggal. Nabi Adam jadi makmum, sudah meninggal. Apa pelajaran? Bahwa orang meninggal ibadahnya tidak putus. Kira-kira yang saya omongkan ini bisa dipahami? Kalau paham, angkat tangan kanan.
Alhamdulillah. Saya sebetulnya cuma ngetes suara saya sampai apa enggak. Sampai. Alhamdulillah. Jadi maksudnya orang meninggal itu putus apa Pak Ustadz? Bisa baca dalam kitab Al-Mausu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Maksud orang meninggal itu amalnya putus adalah amal taklifi. Amal taklifi itu apa? Sholat wajib putus, nggak wajib lagi. Puasa wajib putus, nggak wajib lagi. Sedekah wajib, zakat putus, nggak wajib lagi. Makanya kalau ada suami ibu nggak sholat lagi, berarti sudah putus. Jadi orang meninggal itu tetap bisa mendoakan kita. Apakah ibunda Hajjah Wardatul Wartiyah binti Haji Abdul Somad masih mendoakan anak-anaknya? Iya. Dari mana Ustaz bisa berdalil? Karena dalilnya umum. Makanya kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan orang yang berjihad fisabilillah itu meninggal. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun, kamu yang tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Saya malam ini berada di Batu Licin. Betul? Ibu saya yang dimakamkan di Pulau Sumatera sana, ayah saya, beliau melihat saya malam ini berkumpul dengan orang-orang baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan, insyaallah. Itu yang mau saya jelaskan, bahwa yang putus itu adalah amal yang wajib putus. Makanya kalau ada jamaah, saya berat sekali Pak Ustadz, sholat berat, puasa berat, yang wajib-wajib ini berat. Tenang, nanti nggak lama lagi putus. Kita doakan cepat putus. Satu pun nggak ada yang mengaminkan. Itu menunjukkan orang Batu Licin ini hatinya bersih. Sebersih hatiku padamu. Bukan gitu jawabnya, so sweet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah meninggal jangan bacakan Yasin. Orang yang sudah meninggal jangan bacakan tahlil. Orang yang sudah meninggal jangan doakan karena sudah putus. Yang putus itu apa? Enggak tahu, pokoknya putus. Idza matal insan, hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Idza matal insan, kalau manusia putus, inqata'a amaluhu, yang putus itu amal dia. Nggak ngerti kami Pak Ustaz? Oke, insan di situ kita tulis jadi nama orang. Idza mata Abdus Somad, kalau meninggal Abdus Somad, putuslah amalnya. Yang putus di situ amal saya. Saya putus nggak wajib sholat, saya putus nggak wajib puasa, saya putus nggak wajib zakat. Yang putus itu amal saya atau amal ibu? Amal saya. Yang putus itu amal saya nggak wajib lagi. Tapi amal bapak, amal ibu, amal habib, amal guru. Besar sekali gambar saya tadi di sini. Amal bapak ibu semua sampai kepada saya. Boleh saya minta satu permintaan kepada orang Batu Licin? Boleh. Nanti kalau saya meninggal mau ngirimkan Al-Fatihah. Awas kalau enggak. Sudah minta, ngancam lagi Ustaz Somad ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau amal orang hidup putus, nggak sampai kepada orang meninggal, nggak ada sholat jenazah. Orang sudah meninggal, jangan lagi didoakan, jangan lagi dibacakan Al-Fatihah. Itu sholat jenazah isinya apa? Sholat jenazah, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, sholawat, Allahu Akbar, doa, Allahu Akbar, doa lagi. Sholat jenazah itu amal orang meninggal atau amal orang hidup? Amal orang hidup. Amal orang hidup untuk orang meninggal. Makanya kalau ada orang mengatakan orang yang sudah meninggal jangan kirimkan doa, orang yang sudah meninggal jangan kirimkan Al-Quran, orang yang sudah meninggal jangan kirimkan tahlil, dia sudah putus. Nanti kalau dia meninggal campakkan ke laut. Setuju?
Main setuju-setuju. Nggak boleh begitu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah kenapa kita malam ini ngumpul membacakan bacaan-bacaan. Yang paling bagus kita bacakan apa? Wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan satu khatam Al-Quran 30 juz, apalagi ada namanya Asfa Foundation, pondok-pondok pesantren fokus di bidang pendidikan yang selama ini diberikan beasiswa. Mereka tinggal bacakan Al-Quran satu orang satu juz, satu orang satu juz, 30 orang 30 juz. Kamu nanti baca satu juz. Kalau satu juz kecil Pak Ustaz, saya satu hari 3 juz, juz pokat, juz melon, juz mangga. Kalau bisa satu orang 30 juz, nggak bisa. Satu juz, buatkan acara khatam Quran, kirimkan ke almarhum almarhumah. Tapi katanya dalam mazhab Syafi'i bacaan Quran nggak sampai untuk orang meninggal. Apa kata Imam Syafi'i? Wa qala al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana, kalau dikhatamkan Al-Quran satu khatam 30 juz, kana hasanan, hasan, bagus, baik. Imam Syafi'i sendiri yang ngomong. Di mana referensinya? Nama kitabnya Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Yang nulis siapa? Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi, meninggal tahun 676. Nama kitabnya Riyadhus Shalihin. Dalam kitab itu dia ambil dari Imam Syafi'i, dia katakan paling afdol membacakan 30 juz Al-Quran. Siapa tadi nama imamnya Pak Ustadz? Orang yang menghidupkan agama. Orang yang menghidupkan agama itu bahasa Arabnya Muhyiddin. Jadi gubernur Kalimantan Selatan. Orang yang menerangi agama Syamsuddin, matahari. Tapi walaupun hebat menerangi, menghidupkan, kalau tidak menghambakan diri kepada Allah, tidak ada kemuliaan. Menghambakan diri kepada Allah itu apa bahasa Arabnya? Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussalam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan anak kita, cucu kita, keluarga kita menjadi para penghafal Al-Quran. Amin. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya nggak sanggup baca sekhatam Al-Quran Pak Ustadz. Inna likulli syai'in qalban, segala sesuatu punya hati. Wa qalbul Quran Yasin, hatinya Al-Quran adalah Yasin. Orang batu licin masih baca Yasin? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal ala siratin tanzilal azizir litunzira qauman ma unzira aba'uhum innama amruhu idza arada syai'an Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Saya percaya orang batu licin masih baca Yasin. Soalnya di tempat lain baca Yasinnya udah nggak kayak gini lagi, nggak ada lagi jelas bacaannya, ujung-ujungnya aja fayakun turjaun
tapi di Batu Licin bacaannya masih licin. Mudah-mudahan membaca Yasin ini kita teruskan insyaallah. Amin. Rumah baru baca Yasin, mobil baru baca Yasin, mata baru baca Yasin, bini baru. Ya, istrinya meninggal, Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buka tafsir Al-Qur'anil Azim. Dalam muqaddimah tafsir Yasin, apa kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, Al-Hafiz, penghafal hadis mazhab Syafi'i, orangnya ahli tafsir. Apa kata beliau? La tuqra'u fi amrin asirin. Kalau surat Yasin ini dibacakan pada perkara yang sulit, pada perkara yang susah, pada perkara yang payah, illa yassarahullah, maka dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu dibacakan kepada orang yang susah meninggal. Saya beberapa kali menjenguk jamaah di ruang IC. Tulis di atas IC. Itu cara bacanya bukan ICU Pak Ustaz. Terus ICU. Iya, ICU, you don't see me. Aku bisa melihat kamu, aku nggak bisa melihat kamu, kamu nggak bisa melihat aku. Dibacakan Yasin. Alhamdulillah Ustaz Somad, setelah dibacakan Yasin suami saya kemarin, gimana Bu? Meninggal. Ini setelah dibacakan ini dua gendangnya. Kalau nggak hidup sehat, meninggal mati. Supaya dipermudah urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk orang yang hidup. Untuk orang ada dua mata ke atas merah. Saya sangka nyebut Yasin keluar jin, rupanya keluar drone. Yang punya handphone ada senternya, bisa naikkan ke atas. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup, matikan flashnya. Kok cepat kali Pak Ustaz? Cukup untuk cepat. 1 menit aja. Untung tadi dihidupkan lampu itu. Itu kalau nggak dihidupkan senter itu saya nggak tahu kalau di atas itu ada manusia. Masya Allah. Hai guys. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi begitu pesawat landing, kata Haji Dian, pesawat kita ziarah. Siap. Saya sebetulnya sebelum ngomong saya mau ngajak ziarah. Lalu kemudian kami ziarah, baca Yasin. Ustadz, saya nggak sanggup baca Yasin karena mau cepat Pak Ustadz. Baca Al-Quran nggak mampu. Seperti Al-Quran, Qul huwallah 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Al-Fatihah sekali. Nggak sempat Pak Ustadz, mau cepat ini. Oke, sekali aja Al-Fatihah sekali. Bagi yang belum membaca, semua yang hadir malam ini kita hadiahkan pahalanya untuk almarhumah Ibu Hajah Wardatul Wartiyah binti Haji Abdul Somad dan ayah Andi Arsad dan orang-orang tua kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
sependek-pendek Al-Fatihah. Kalau nggak sanggup baca Al-Fatihah, Pak Ustaz, pergi kau ke laut. Ini batu licin dekat dari laut kan? Dekat. Maksudnya Pak Ustaz, nggak ada guna kau hidup di atas dunia ini, masuk ke laut. Orang yang sudah berbuat baik sama kita, guru-guru yang udah ngajar kita, apa yang bisa kita balaskan untuk mereka? Sependek-pendek balasan adalah membacakan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya seperti tadi. Makanya saya kalau membacakan Al-Fatihah itu saya bimbing dari awal sampai ujung. Begitu cara bacanya, pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di Al-Fatihah itu ada 12 tasdid. Satu tasdid 2 huruf. Kalau sampai hilang 1 huruf, batal Al-Fatihah. Kalau batal Al-Fatihah, batal sholat. Kita hitung tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 12 tasbih. Makanya saya heran kok bisa orang baca Al-Fatihah cepat sekali. Al-Fatihah. Apa ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah ajak kita semua membaca Al-Fatihah. Begitu juga nanti kalau saya meninggal dunia, bacakan Al-Fatihah. Untuk almarhum Ustadz Abdul Somad, Al-Fatihah. Jangan dibaca sekarang. Nggak boleh kita baca Al-Fatihah untuk orang hidup, Pak Ustadz. Cara membaca Al-Fatihah untuk orang yang hidup begini. Ya Allah, mudahkan urusannya, panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Kami bertawassul kepadamu berkat membaca surat Al-Fatihah. Itu kalau untuk orang yang hidup. Kalau untuk orang yang meninggal dunia, sampaikan pahala bacaan. Karena setiap bacaan itu ada hurufnya, dan setiap huruf itu ada pahalanya. Satu huruf tidak dihitung satu pahala. La aqulu alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf dibalas 10. Jadi kalau ada orang baca Yasin, berapa huruf? 20. Ya, 10, Sin 20. 20 huruf. Saya baca Qurannya nggak lancar, Pak Ustadz. Makin nggak lancar, makin banyak hurufnya. Justru kalau lancar hurufnya sedikit. Alam nasrah laka sodrok dikit. Tapi kalau nggak lancar, alam nasrah. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar. Rubba talil Quran wal Quranu yang anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa dilaknat Quran? Karena bacaannya nggak betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Nggak pernah baca Quran. Kul huwallahu ahad. Apa kau baca tadi? Kul, pakai qaf di dalam. Kul, katakanlah Allah itu esa. Kalau pakai kaf, kul, makanlah Allah itu. Mana kau mau makan Allah? Innallaha ya'murukum an tadba'u baqarah. Allah memerintahkan kamu untuk menyembelih baqarah, pakai qaf. Baqarah, lembu. Tapi kalau pakai kaf, bakarah. Katrol kerekan timba. Maka dibaca Al-Quran itu dengan benar. Kalau nggak betul, yang penting mau subhanallah. Kenapa Ustaz tiba-tiba nyebut subhanallah? Ingat yang dibaca qori kita tadi. Subhanallazi asra bi'abdihi laila. Subhana, melihat kejadian yang luar biasa, maka yang keluar dari mulut kita adalah subhanallah. Melihat jamaah yang begitu ramai, subhanallah. Jangan lupa melibatkan Allah. Ini anak bapak, subhanallah. Ini rumah bapak, masya Allah. Ini suami ibu, innalillah. Jangan lupa melibatkan Allah. Tadi begitu pesawat landing sampai ke Batu Licin,
Yang pertama, dalam hati saya cemas karena saya tengok gelap di atas. Allahu Akbar. Tapi dalam hati saya agak tenang, kayaknya nanti malam di masjid ini. Begitu dekat nampak pentas ini. Gimana acaranya nanti malam? Di sini Pak Ustaz. Allahu Akbar. Pas makan siang tadi, disitulah hujan selebat-lebat. Tidur saya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Saya buka mata tengok jendela, makin lebat. Gimana lah malam nanti. Ya Allah, kami semua di Batu Licin ini bertawassul kepadamu dengan membaca surat Al-Fatihah. Allahu Akbar. Rupanya orang Batu Licin ini doanya makbul-makbul semua. Bisa di-setelnya hujan ini. Turun siang sampai malam. Tapi walaupun sudah turun hujan, tetap nggak kelihatan bintang di atas. Kenapa? Karena bintang sudah turun semua ke Batu Licin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengumpulkan kita malam ini. Mohon maaf. Saya boleh bertanya ya? Boleh. Ini ada pembagian sembako? Tidak ada. Enggak ada. Siapa yang bisa mengumpulkan manusia sebanyak ini? Libatkanlah Allah. Memang betul ada panitia, memang betul ada sahibul hajat, tapi kita ini adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya kecuali hanya kekuatan dari Allah. Ya Allah, malam ini saya hadir acara haul. Saya akan menyampaikan ayat-ayat-Mu, saya akan menyampaikan hadis-hadis Nabi-Mu, saya akan menyampaikan fatwa ulama-Mu. Izinkan aku bicara sampai ke hati jamaah. Jangan hanya sekedar sampai, tapi setelah itu mereka akan mengamalkan. Malam ini kita sedang diingatkan. Ingat ibu kita melahirkan meregang nyawa. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wahnan ala wahnin, lemah di atas lemah. Ini saya mau menceritakan ini bagaimana lemahnya perempuan mengandung. Tapi nanti kalau saya ceritakan ibu-ibu komen, alah kayak pernah aja. Pertama kali kau ada di dalam rahimnya, mulai hormon tubuhnya tidak stabil, berpengaruh kepada penciumannya. Perempuan yang pertama mengandung, penciumannya tidak normal. Makanya banyak perempuan yang megang tisu itu, mencium suaminya pun bau genderuwo. Setelah itu beberapa hari, beberapa pekan, mulai tubuhnya berubah. Kulitnya, tengkuknya, lipatan tubuhnya mulai menghitam. Betul-betul sosok. Tapi istri saya sebelum mengandung memang udah hitam Pak Ustaz. Hitam-hitam setampuk manggis, walaupun hitam kupandang manggis. Sosok. Ususnya, yang pertama ususnya besar, rahimnya kecil. Tapi karena kau ada di rahimnya, lalu rahimnya membesar dan ususnya mengecil, dia tidak bisa makan kenyang karena kau berada di dalam. Tulang belakangnya mulai membengkok dan kau mulai membesar. 9 bulan 10 hari. 9 bulan? Mohon maaf. Ibu boleh saya nanya, Bu? Di Batu Licin mengandung masih 9 bulan 10 hari. Itu orang Batu Licin. Kita nanya ini senyum juga. Tapi kalau saya lihat dari senyum orang Batu Licin ini kelihatannya orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Karena senyumnya bisa lepas begini. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas insyaallah. Banyak juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada masanya ujiannya adalah nyawa. Belum ada sesar, Besti. Belum ada sobek-sobek. Taruhannya adalah meregang nyawa untuk mengeluarkan engkau dari kegelapan terang benderangnya dunia. Akhirnya kau lahir ke atas dunia. Ini anak-anak kita mesti disadarkan ini. Jangan dianggapnya melahirkan ini macam bersih aja. Lahir. Malam ini kita sedang diingatkan. Berapa tahun pun ibu kita meninggalkan kita, dia tetap ada di hati kita. Dengan apa? Dengan haul. Haul ini adalah ungkapan kasih sayang kepada seorang ibu. Malam ini ibu datang membawa anak kecil. Ada yang menggendong anak. Hari ini ibu semua bapak membawa. Untuk apa?
Ini pelajaran anak-anak ibu yang di bawah malam ini. 20 tahun akan datang, 2025, 2026 Januari ini saya datang, 2036, 2046, nanti anak ibu 2056, 30 tahun lagi dia ingat dulu waktu kami kecil di Batu Licin ada haul, aku juga akan menghormati ibuku. Ini kesan luar biasa. Nanti 2056 anak-anak ibu akan mengundang saya ke Batu Licin. Waktu itu saya bertua, sekarang umur 28. 2005 umur itu kan bukan masalah angka, masalah rasa. Makanya tadi waktu kami di jalan banyak bunga-bunga kan. Barakallahu fi umrik, selamat milad hari lahir Haji Andi Samsudin Arsyad yang ke Ustaz sebaya ya. Saya lahir bulan Mei, Pak Haji bulan Januari, saya bulan Mei. Mei itu artinya maybe yes, maybe no. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan Allah umur. Mudah-mudahan umur ini semuanya, setiap detiknya, setiap saatnya berisi nilai amal-amal soleh. Amin. Tadi kita bacakan Al-Quran, Al-Fatihah itu sampai Pak Ustaz. Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar punya ayah namanya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar berpesan, kalau saya mati, bacakan bagian kepala saya Al-Fatihah, bacakan pada bagian kaki saya ujung Al-Baqarah, pangkal Al-Baqarah alif lam mim sampai wa ulaika humul ujung Al-Baqarah 3 ayat, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai ujung Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin. Itulah dalil kenapa kalau kita ziarah baca Al-Fatihah dan dibacakan ujung Al-Baqarah. Hadisnya di mana? Hadisnya ada dalam kitab Ar-Ruh. Siapa yang nulis? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Siapa dia? Murid Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah punya kitab apa? Majmu' Fatawa, 1 meter, kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah. Apa kata Imam Ibnu Taimiyah? Bacaan Quran sampai kepada orang meninggal dunia. Tolong diingat-ingat referensi ini, karena ini akan keluar dalam UAS ujian akhir semester. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus Pak Ustaz, selain bacaan Quran apalagi yang sampai? Sampai kepada orang meninggal dunia. Datang sahabat Nabi namanya Sa'ad. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya meninggal, saya sayang sama dia. Apa atasaddaqu anha? Apakah kalau saya bersedekah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah. Sedekahlah, pahalanya hadiahkan untuk almarhumah ibu. Ayyu shadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal adalah suqyal ma, memberi air minum. Datang ke pondok pesantren, buatkan sumur bor. Datang ke pondok pesantren, buatkan galon isi ulang. Datang ke pondok pesantren, berikan air minum. Sampai, kalau air minum saja sampai, apalagi kue-kue. Kalau air minum saja sampai, apalagi soto banjar. Kalau air minum saja sampai, apalagi makanan, santunan. Makanya ibu-ibu kalau menyantuni anak yatim, hadiahkan pahalanya untuk almarhumah, ibunya sampai, anaknya pun sampai. Santunan untuk anak yatim. Siapa yang menyantuni anak yatim, mengusap kepalanya, mendapatkan pahala sebanyak rambutnya. Akhirnya ibu ini hanya mengusap anak yatim yang gondrong aja. Yang gundul nggak ada yang bisa. Jangan pahami secara tekstual. Maknanya pahalanya sebanyak rambutnya. Siapa yang bisa menghitung rambut? Maknanya pahalanya tidak terhitung. Tapi saya nggak mampu Pak Ustadz, saya nggak sanggup Pak Ustadz. La yukallifullahu nafsan illa. Saya nggak kaya Pak Ustadz, saya nggak bisa bangunkan santren Pak Ustadz, saya nggak bisa ngasih Pak Ustadz. Yang kita mampu. Saya pergi ke Malaysia, di depan pintu masjidnya ada kotak. Di kotak itu ada botol-botol, dan setiap kita ambil botol, muncul botol baru. Rupanya ada orang lain yang ngisi. Masya Allah.
Di Malaysia, setiap kita ambil botol baru, muncul botol baru. Di tempat kita ambil botol baru, hilang semua tempat botolnya. Begitulah orang berbagi. Saya sholat di Banjarmasin. Sholat di Banjarmasin, keluar dari masjid, saya lihat di depan rumah orang ada freezer yang tempat air tapi nggak beku, sekedar dingin, yang di Saudi Arabia. Oh, masya Allah, rupanya dia beli di Mekah, dia bawa ke Banjarmasin, yang cangkirnya itu dari besi, dikasih pakai rantai besi. Saya tanya, kok dikasih rantai Pak? Supaya nggak hilang. Setiap orang ini. Kami pun dulu waktu di Mesir, saya kalau hari libur di Mesir pergi ke kampung mancing. Saya suka mancing. Lalu kemudian pas kami jalan di tengah-tengah sawah menuju tepian Sungai Nil, di situ ada tembikar. Tembikar itu tanah liat yang dibakar. Haus, panas. Begitu kami ambil air, musim panas Agustus libur kuliah. Begitu kami minum air, alhamdulillah, tertulis wakaf. Wakaf air minum. Kok di tengah gurun pasir kok bisa ada air dingin? Setelah kami minum, kami curiga. Kami lihat dari atas, rupanya lumutnya tebal sekali dalam. Mau diapain lagi, udah minum habis. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dibawa sama almarhumah ibu saya jalan-jalan di bawah pohon bambu, kami mampir. Air sumur bening jernih. Tertulis di pojok, wakaf. Ini wakaf kakekmu dulu. Dia mewakafkan sumur. Saya masih kecil nggak paham. Sekarang baru saya paham. Rupanya yang paling afdal adalah mewakafkan air minum. Kenapa? Karena di gurun pasir Arab susah air. Di tempat kita jangan wakaf air minum lagi. Di atas air, di bawah air. Di Sumatera habis kena air. Di tempat kita beri yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, hadiahkan pahalanya untuk almarhum almarhumah. Kita doakan anak-anak kita nanti menjadi orang yang kaya raya sehingga dia bisa menghadiahkan pahalanya untuk kita semua, insya Allah. Amin. Saya baca Quran nggak bisa Pak Ustadz. Terus sedekah juga nggak bisa Pak Ustadz. Apalagi yang bisa saya kirim untuk almarhumah ibu, almarhum ayah saya Pak Ustadz? Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha tahlil. Mana dalilnya tahlil itu sampai untuk orang meninggal? Nabi mengambil pelepah kurma, fashaqqahu nisfain. Nabi belah pelepah kurma jadi dua. Setelah dibelahnya pelepah kurma, faghazarahu, ditanamnya di kubur. Setelah ditanamnya di kubur, sahabat nanya, kenapa engkau tanamkan pelepah kurma itu di kubur ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaibasa. Allah menurunkan rahmatnya, meringankan azabnya sebelum pelepah kurma itu kering. Itulah dalil kenapa orang menyiramkan bunga. Kenapa? Kalau pelepah kurma bertasbih, kepingan-kepingan bunga itu juga bertasbih. Apakah semua bunga bertasbih? Semua bunga bertasbih, kecuali bunga yang di depan saya ini. Ini bunga plastik. Bunga mawar, bunga kantil, bunga melati diletakkan di atas, harum semerbak, pelepah korma sampai dia kering. Kenapa? Karena pokok-pokok kayu bertasbih. Subhanallah walhamdulillah